Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 206 Tuan Anjing akan marah. Setelah menerima bantuan dari pil pemulihan Jiang Chen, luka-luka Tian Yishan telah pulih banyak. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, dia masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Dua pria dan seekor anjing terbang ke angkasa. Di bawah bimbingan Tian Yishan, mereka terbang menuju kota Inferno. Kota Inferno terletak di tengah-tengah neraka Inferno, kita tidak akan bertemu dengan banyak iblis atau setan yang kuat jika kita terbang ke arah ini. Kecuali kita kurang beruntung dan bertemu dengan beberapa binatang iblis yang hidup berkelompok besar, bahaya sebenarnya dari neraka Inferno ada di bagian terdalam neraka Inferno, yang terletak di sisi lain kota Inferno. Tian Yishan berkata. Jiang Chen dan Big Yellow segera saling memandang, sepertinya mereka sangat sial, karena mereka telah bertabrakan dengan sekelompok besar binatang iblis tepat setelah tiba. Karena tidak banyak binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan, mari kita percepat dan bergegas ke kota Inferno. Kata Jiang Chen. Baiklah. Yang Suo adalah orang yang kejam dan jahat, dia tahu banyak teknik penyiksaan yang gila. Semakin lama murid junior Guan bersama mereka, semakin dia akan menderita penyiksaan, dan hidupnya bisa berakhir kapan saja. Tian Yishan tampak khawatir. Ia dan Guan Yiyun sama-sama berasal dari Sekte Hitam, dan setelah menghabiskan waktu bersama, mereka telah membangun hubungan yang baik. Tian Yishan adalah pria yang menghargai teman. Itulah sebabnya ia sangat khawatir tentang keselamatan Guan Yiyun setelah ia ditangkap oleh musuh-musuh mereka. Apakah ada banyak kelompok di Inferno City? Jiang Chen bertanya. Ya, ada berbagai macam kelompok di sana. Banyak orang berkumpul bersama dalam sebuah aliansi. Selain itu, kota Inferno adalah tempat yang sangat besar, dan dengan kekuatan kami hanya dapat menemukan tempat untuk tinggal di sekelilingnya. Tidak ada cara bagi kami untuk tinggal di dalam kota. Kudengar ada seorang prajurit jiwa tempur yang tinggal di dalam kota. Seringkali ada hari-hari di mana perdagangan berlangsung di kota, dan hanya pada hari-hari inilah kota Inferno akan damai. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh prajurit jiwa tempur, jadi tidak ada yang berani menyerang dan merampok selama hari-hari perdagangan ini. Kata Tian Yishan, prajurit jiwa tempur. Jiang Chen merasa terkejut, dia tidak menyangka neraka Inferno memiliki daya tarik yang begitu besar, bahkan seorang pendekar jiwa tempur ada di sini. Semakin Tian Yishan menjelaskan, semakin besar pula minatnya terhadap kota Inferno ini. Jiang Chen sudah ada di sini, neraka Inferno yang kacau pasti akan menjadi lebih kacau lagi. Kedatangan Jiang Chen sama seperti inkarnasi iblis yang turun dari langit. Karena pintu gerbang menuju neraka Inferno hanya terbuka setahun sekali, maka akan semakin banyak orang yang datang ke kota Inferno. Selain itu, ada banyak orang yang tidak ingin meninggalkan neraka Inferno saat pintu gerbangnya terbuka, dan mereka kebanyakan adalah orang-orang jahat yang diasingkan ke tempat ini. Tanpa kekuatan yang kuat, mereka akan langsung terbunuh saat meninggalkan tempat ini. Orang-orang baru datang ke sini setiap hari, dan orang-orang juga mati setiap hari. Kata Tian Yishan. Jiang Chen memahami situasinya. Meskipun orang-orang dari provinsi kita takut akan neraka Inferno, masih ada jutaan orang di seluruh 28 provinsi di benua timur. Banyak orang diasingkan ke tempat ini, dan banyak orang datang ke sini untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi kuat lainnya, provinsi Qi adalah yang terlemah, tidak masalah jika Anda menilai dari populasi atau kekuatan. Sekte-sekte kuat di provinsi-provinsi besar lainnya akan mengirim murid mereka ke neraka Inferno untuk mencari kekuatan lebih sambil menjalani situasi hidup dan mati. Jika kau mampu meninggalkan neraka Inferno hidup-hidup, kau pasti akan menjadi orang kuat. Namun jika kau terbunuh, itu sudah takdirmu. Kapan pintunya dibuka lagi? Jiang Chen bertanya. Dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Yan Chenyu dan Han Yan masih menunggunya kembali, dan dia akan segera meninggalkan tempat ini setelah mencapai tujuannya. 3 bulan lagi, kata Tian Yishan. Jiang Chen mengangguk, 3 bulan dianggap waktu yang singkat. Dia datang ke sini untuk iblis bumi, tetapi dia belum menerima berita apapun tentang iblis ini. Ketika memikirkan tentang iblis bumi, Jiang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Tian, apakah kamu tahu apakah ada iblis bumi di neraka Inferno? Setan bumi. Tian Yishan terkejut, tetapi dia langsung memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah. Ada raja monster perkasa yang tinggal di bagian terdalam neraka Inferno, dan dia menyebut dirinya iblis bumi. Kudengar makhluk ini adalah makhluk legendaris, dan bahkan iblis yang paling ganas pun harus mematuhi perintahnya. Dia sangat menakutkan, tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tentu saja, dengan kekuatanku, dia akan mampu membunuhku hanya dengan satu tarikan napas jika aku menabraknya. Itu dia, itu pasti iblis bumi. Iblis bumi adalah iblis berelemen bumi, dan ia memiliki sumber iblis yang paling murni. Mengingat fakta bahwa ia adalah keturunan kerajaan dari iblis kerajaan, garis keturunannya sangat mulia. Itulah sebabnya tidak peduli seberapa ganasnya iblis, ia harus mematuhi perintahnya.
Saudara Tian, apakah kau tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai iblis bumi ini? Jiang Chen tampak bersemangat. Akhirnya, dia mendapat kabar baru tentang iblis bumi. Makhluk yang kau cari adalah Raja Neraka Inferno, dan berada di alam jiwa tempur. Jiang Chen, jangan bilang kau mencari iblis ini. Kuharap kau bisa melupakan ide ini. Tian Yishan memperingatkan. Apa? Alam jiwa tempur. Jiang Chen dan Big Yellow berteriak kaget pada saat yang sama, dan wajah mereka berdua menjadi gelap. Mereka tidak pernah menyangka Earth Devil ini begitu kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Earth Devil di alam Combat Soul. Berurusan dengan Earth Devil sama sekali berbeda dengan berurusan dengan Viriton Savage. Ketika berhadapan dengan makhluk yang sangat kuat, tidak ada rencana strategi yang licik yang akan berhasil. Tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit Heavenly Core, tidak ada cara baginya untuk menghadapi lawan Combat Soul. Ini adalah fakta yang tidak diragukan oleh siapapun. Sobat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kurasa rencana kita sudah hancur, kata Big Yellow. Apapun yang terjadi, ini dianggap kabar baik bagi kita. Selama ada iblis bumi di sini, itu kabar baik. Mengenai bagaimana kita akan membunuhnya, kita perlu membuat rencana di sepanjang jalan. Jangan lupa, kita berada dalam situasi yang sama ketika kita memutuskan untuk membunuh Viriton Savage. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Itu karena kita memasang jebakan menggunakan Sekte Green Sanctuary. Siapa yang akan kita jebak kali ini? Lagi pula, kurasa tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar lebih kuat dari iblis bumi ini. Big Yellow memutar matanya. Ayo kita lanjutkan ke kota Inferno dan selamatkan Guan Yiyun. Kita akan bicarakan tentang iblis bumi setelah itu. Karena kita sudah sampai di neraka Inferno, kita harus memanfaatkan lingkungan untuk mendorong kultivasi kita ke batas baru. Big Yellow, kau juga harus bekerja lebih keras, sangat sulit untuk bertahan hidup di tempat ini jika kau hanya seekor binatang inti surgawi. Jiang Chen berkata. Baru setelah ia tiba di neraka Inferno, ia menyadari betapa kecilnya Provinsi Qi. Di Provinsi Qi, seorang prajurit inti ilahi adalah seorang pria yang duduk di singgasana tinggi, dan seorang prajurit inti ilahi puncak bagaikan makhluk abadi. Namun, di semua provinsi besar lainnya, meskipun inti ilahi memiliki status yang agak bergengsi, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada Provinsi Qi. Ya Tuhan! Saudara Jiang, jangan bilang kalau tujuanmu datang ke sini adalah iblis bumi. Tian Yishan tercengang. Ini adalah misi yang mustahil, Earth Devil terlalu kuat. Earth Devil dengan jiwa tempur, bahkan prajurit jiwa tempur di Inferno City sama sekali tidak akan sebanding dengannya. Benar sekali, aku butuh jiwa iblis Earth Devil untuk menyelamatkan seorang teman. Jangan bicarakan ini sekarang, kita harus pergi ke Inferno City secepat mungkin, kata Jiang Chen. Dalam perjalanan, ketiganya bertemu dengan beberapa setan dan iblis, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat menahan lebih dari satu pukulan dari Jiang Chen, dan semuanya terbunuh di tempat. Tian Yishan benar-benar terkejut dengan kekuatan Jiang Chen, dia belum pernah melihat seorang prajurit inti surgawi yang bisa sekuat itu. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jiang Chen juga telah memeriksa ketiga cincin penyimpanan yang telah diambilnya dari 3 orang yang telah dibunuh sebelumnya. Ada pil, jiwa iblis, jiwa setan, dan bahkan beberapa inti kristal yang tersimpan di dalamnya. Semua hal ini sangat berguna bagi Jiang Chen. Sepertinya kita perlu merampok lebih banyak orang lagi di masa mendatang. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Kota Inferno terletak tepat di tengah-tengah neraka Inferno. Kota itu sangat besar dan luasnya lebih dari beberapa ratus mil. Kota itu tampak seperti kota bersejarah dengan warna-warna yang indah, bekas luka, dan tanda di mana-mana. Itu adalah sisa-sisa waktu yang membuktikan bahwa kota Inferno telah ada sejak lama. Setidaknya, kota itu telah ada di sini sejak ditemukannya neraka Inferno. Jiang Chen, para kultivator dilarang terbang di kota ini. Ayo turun ke sini. Tian Yishan berkata saat mereka melayang di luar kota. Baiklah. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Ketiganya mendarat di tanah dan berjalan menuju gerbang utama kota Inferno. Gerbang utama kota Inferno sebenarnya adalah celah besar di tembok kota, dan tidak sesuai dengan standar gerbang kota. Big Yellow melihat melalui gerbang utama, lalu ekspresinya menjadi fokus, dan telinganya berdiri. Big Yellow, apa yang kamu temukan? Jiang Chen buru-buru bertanya melalui indera ketuhanannya. Hanya ada satu alasan mengapa anjing ini bersikap seperti ini, yaitu saat ia merasakan adanya harta karun. Ada harta karun tersembunyi di kota ini, aku bisa merasakannya. Ekor Big Yellow mulai bergoyang-goyang. Apa itu? Jiang Chen bertanya. Entahlah, tapi aku yakin ada beberapa harta karun di sini. Aku berpikir mengapa para iblis dan setan itu tidak menyerang kota Inferno, pasti ada alasan di baliknya, dan mungkin itu ada hubungannya dengan harta karun tersembunyi ini. Kata Big Yellow. Sepertinya benar-benar ada harta karun di sini. Mata Jiang Chen berbinar. Jangan terlalu bersemangat, harta karun itu tersembunyi tepat di tengah kota Inferno.
Tanpa kekuatan dan kemampuan kita saat ini, tidak mungkin kita bisa pergi ke sana. Big Yellow meredam antusiasme Jiang Chen. Berhenti di situ. Tepat pada saat ini, 4 pria parubaya melompat keluar dari persembunyian, menghalangi jalan Jiang Chen. Kalian berdua, serahkan semua barang milik kalian sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena menyerang kalian. Seorang pria dengan bekas luka mengerikan di wajahnya mengancam mereka. Melihat ini, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Mereka beruntung sekali bertemu dengan beberapa perampok saat mereka tiba di kota. Keempat pria ini memiliki basis kultivasi yang cukup kuat, semuanya adalah prajurit inti ilahi awal. Namun, mencoba merampok Jiang Chen dengan basis kultivasi mereka saja, itu adalah lelucon yang lucu. Saudara Jiang, selamat datang di kota Inferno yang kacau. Ada orang-orang yang berkumpul dan bersembunyi di luar gerbang utama, dan ketika mereka melihat seseorang dengan basis kultivasi yang lebih lemah dari mereka, atau orang-orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya, mereka akan menyerang dan merampok orang-orang itu. Orang-orang ini benar-benar pintar, mereka tahu tentang semua aliansi, dan kekuatan mereka, secara terperinci. Mereka tahu siapa yang bisa tersinggung dan siapa yang tidak bisa tersinggung seperti punggung tangan mereka. Kata Tian Yishan. Menarik, sepertinya mereka menganggapku pendatang baru. Karena mereka ingin merampok kita tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Jiang Chen mengangkat bahunya, lalu menatap Big Yellow. Big Yellow langsung mengerti apa yang diinginkannya, jadi dia melangkah maju dan berkata, kalian berempat. Serahkan semua barang kalian kepada kami. Kalau tidak, anjing tuan ini akan marah.